Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Eko Widodo selaku fasilitator, dan yang saya hormati pula Ibu Ida Farida sebagai pengajar praktek. Hari ini saya akan mengadakan supervisi akademik pra-observasi bersama dengan rekan saya Anita Ayu Susanti, yang nantinya akan saya supervisi. Berikut adalah kegiatan pra-observasi yang akan saya lakukan. Seperti yang sudah kemarin saya sampaikan, hari ini kita akan melakukan pra-observasi. Sebelum observasi yang sebenarnya akan kita lakukan, kita sampai saja nih Bu Anita. Nah, saya di sini ingin membantu meningkatkan kompetensi pembelajaran yang ada di kelasnya Bu Anita, yaitu kelas 5 nih Bu. Yang Bu Anita ingin harapkan hal seperti apakah? Yang saya harapkan, saya ingin meningkatkan kompetensi saya sendiri dalam melakukan pembelajaran di kelas. Nah, berarti pembelajaran yang akan Ibu lakukan besok materinya nopo nggih Bu? Rencananya saya ingin melakukan pembelajaran PKN, kemudian materinya Pancasila dalam kehidupanku. Nah, berarti untuk materi PKN kira-kira sebelum nanti observasi, apa saja yang akan Bu Anita siapkan? Pertama, saya akan menyiapkan rencana pembelajarannya seperti modul ajar, kemudian RKPD, kemudian media pembelajarannya. Itu berarti kalau menurut saya sudah lengkap sekali Ibu. Mudah-mudahan besok ketika observasi apa yang sudah Ibu Anita siapkan bisa dilaksanakan dengan baik. Dan tadi Bu Anita sepertinya menyiapkan rencana pembelajaran. Apakah di dalam rencana pembelajaran itu nantinya Ibu Anita akan menerapkan pembelajaran yang bisa memotivasi siswa-siswanya Bu Anita? Rencananya seperti itu, mungkin dengan memasukkan seperti ice breaking atau permainan yang bisa memotivasi siswa, terus pembelajarannya biar lebih menarik dan menyenangkan. Bagus sekali Bu Anita. Baiklah Bu Anita, kita akan bertemu lagi besok pada sesi observasi. Demikian kegiatan supervisi akademik pra-observasi yang akan kami lakukan. Saya berserta rekan saya yaitu Bu Anita, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelum kita mulai, silakan ketua kelas menyiapkan kelasnya dulu. Tempat duduk siap-siap berdoa mulai.
sila pertama. Kemudian sila kedua bunyinya apa? Contoh dari sila kedua, ada teman kalian yang sedang sakit, kalian menjenguk ke rumahnya, atau ada teman kita yang kesusahan, kalian membantu. Contoh tadi ada yang kehilangan pensil, ya, kita membantu mencari, meminjami pensil, itu merupakan contoh dari sila kedua. Sila ketiga bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, contohnya, sikapnya, misalkan kita beramai-ramai membersihkan kelas, ya, membersihkan halaman, piket, ya, kemudian gotong royong, kerja bakti di lingkungan masyarakat. Nah, kemudian tidak membeda-bedakan agama, tidak membeda-bedakan suku atau ras, itu juga masuk contoh sikap dari sila ketiga. Sila keempat bunyinya dari sila keempat, contohnya misalkan setiap kalian awal masuk ajaran baru, kalian memilih apa? Pas masuk ajaran baru, ketua kelas. Nah, pemilihan itu yang kita musyawarah dipilih oleh satu kelas. Nah, itu masuk dari contoh sila keempat, ya, atau musyawarah pemilihan RT, pemilu, ya, pemilihan presiden. Nah, itu masuk dari sila keempat. Kemudian sila kelima contohnya bunyinya apa? Nah, untuk sila kelima, contoh ada teman kamu yang menggambar, ya, kita menghargai hasil karya dari teman kamu, itu merupakan contoh sikap dari sila kelima. Kemudian adakah yang mau bertanya? Sudah paham tentang contoh-contoh sikap dari Pancasila? Kalau sudah, silakan siapkan buku tulisnya. Diskusikan dengan kelompok kalian, ya, tentang contoh-contoh penerapan Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Kelompok 1, ya. Kelompok 1. Kelompok 1, silakan mencari gambar, ya, contoh penerapan Pancasila atau gambar yang merupakan dari sila pertama, contohnya. Kemudian nanti setelah kalian mencari gambar, kalian buat penjelasan di bawahnya, ya. Kemudian nanti kamu presentasikan di depan, dijelaskan apa maksud dari gambar tersebut. Kelompok 1 sudah paham? Kelompok 2 nanti mencari daftar. Kalian membuat daftar dari contoh-contoh sikap Pancasila, ya. Jadi nanti ada 5, masing-masing 1 Pancasila, berarti nanti ada 2 contoh sikapnya. Ya, kalian membuat daftarnya, berarti misalkan ketuhanan yang Maha Esa, contoh penerapannya apa? Berarti 1, 2. Terus sila kedua, contoh penerapannya apa? Berarti nanti jumlahnya ada 10 sikap. Kelompok 2 paham? Kelompok 3 tugasnya membuat percakapan tentang contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berarti kalian diskusi membuat percakapan, kemudian percakapan itu kamu
peran-peran tersebut dalam percakapan tersebut? Paham? Kelompok 2, nanti kalian berdiskusi mencari contoh-contoh sikap Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tadi kan sudah dijelaskan. Nah, kalian tulis ya yang menurut kalian termasuk contoh dari sila pertama, ini termasuk dari sila kedua. Kalian buat daftarnya, ya, didiskusikan dengan teman kalian satu kelompok, ya. Nah, sudah selesai semua? Kalau sudah selesai, masing-masing kelompok silakan menyiapkan kelompoknya. Nanti perwakilan siapa yang akan maju untuk presentasi di depan, ya. Oke, dari kelompok 1 silakan siapa yang mau maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Teman-teman, mari kita lihat gambar di layar. Yang pertama, ini adalah gambar toleransi antar umat beragama. Toleransi antar umat beragama merupakan contoh penerapan sila pertama. Selain sila pertama, toleransi antar umat beragama juga merupakan penerapan sila kedua dan sila ketiga. Karena kita tidak boleh membeda-bedakan agama agar kesatuan dan persatuan tetap terjaga. Yang kedua, ini adalah gambar musyawarah. Musyawarah adalah contoh penerapan sila keempat. Dalam musyawarah ada berbagai pendapat yang harus dihargai dan dihormati. Itu merupakan contoh dari sila kedua dan sila kelima. Tidak membeda-bedakan latar belakang dari mereka yang memberikan pendapatnya dalam musyawarah. Itu merupakan contoh dari sila ketiga dan kedua. Teman-teman, adakah yang mau bertanya? Begitulah presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan. 1. Contoh penerapan sila pertama, menghormati agama orang lain merupakan antar umat beragama. 2. Contoh penerapan sila kedua, menjaga kesopanan dan saling menghargai, tidak membeda-bedakan yang mampu dan yang kurang mampu. 3. Contoh penerapan sila ketiga, mengakui keberagaman suku dan budaya bangsa serta mendorong ke arah persatuan dan kerukunan. Membangun perilaku hormat kepada anggota keluarga yang lebih tua dan menghargai anggota keluarga yang lebih muda. 4. Contoh penerapan sila keempat, menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Di dalam musyawarah harus diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan. 5. Contoh penerapan sila kelima, memberikan bantuan jika ada teman yang kesusahan, tidak berperilaku buruk kepada teman-teman di sekolah. Itulah hasil diskusi kami, teman-teman. Adakah yang mau bertanya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 3 akan memperagakan sebuah peran dari cerita yang kelompok kami buat. Judulnya Lawan Menjadi Kawan. Pada suatu hari saat pulang sekolah, Hasan mendorong Rafa hingga terjatuh. Kasihan Bu,
Kurang baku lah. Pada suatu hari saat pulang sekolah, Awan mendorong Rafa hingga terjatuh. Kasihan ya lo. Kita tidak boleh. Teman, dari cerita tadi ada beberapa contoh sikap yang sesuai dengan Pancasila yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Kita harus saling menyayangi antar teman, tidak boleh bermusuhan. 2. Kita harus saling membantu saat teman kita susah. 3. Menjenguk teman yang sedang sakit. 4. Kita tidak boleh menyimpan dendam dan harus bisa memaafkan saat teman kita berbuat salah. 5. Kita harus bermusyawarah dalam keputusan. Itu merupakan contoh